Selamat pagi, ada sukacita pagi hari ini. Mari berikan senyum yang paling manis buat kanan kiri. Katakan halo, katakan selamat pagi, shalom. Haleluya, diberkati Tuhan sore pagi hari ini Bapak Ibu, amin. Saya tidak menyadari Bapak Ibu, sampai ketika tadi pagi, ketika ibadah dimulai, dari awal pujian kedua, pujian ketiga, ketika saya nggak menyadari apa-apa, ketika saya duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata saya melihat, kita ini nggak sadar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa hari ini, tanggal 26 Juni, kita sudah masuk di minggu terakhir dari bulan Juni. Terus maksudnya apa? Tidak sadar Bapak Ibu, bahwa kita sudah hampir 6 bulan kita melewati tahun 2022. Dan kalau kita mau merenungkan kembali, kita mau mengingat-ingat kembali ketika kita masuk ke tahun 2022. Waktu itu keadaan pandemi, waktu itu keadaan nggak jelas bagaimana ke depan. Waktu itu nggak tahu keadaan yang terjadi itu ke depan seperti apa. Kita nggak tahu. Tetapi hari ini kita bisa berdiri. Hari ini kita bisa berjalan. Hari ini kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Harusnya kita bersyukur. Karena Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya percaya kalau kita mau merenungkan 1 menit, 2 menit, selama 6 bulan ke belakang ini, Tuhan Yesus sudah buat banyak buat kehidupan kita. Sudah ada banyak doa-doa yang dijawab. Ada banyak juga mungkin doa-doa yang belum dijawab sama Tuhan. Tapi pagi hari ini harus kita sadari, ternyata nggak sadar 6 bulan kita sudah melangkah. Kalau jadi mahasiswa, kalau jadi murid mungkin 6 bulan tuh waktunya rapotan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Rapotan tuh saatnya kita kembali mengoreksi, kita kembali menyelidiki hati kita. Bagaimana ya selama 6 bulan ini? Gak usah kita dengan sesama, kita dengan Tuhan dulu. Sebelum kita melangkah di bulan yang baru. Saya percaya Bapak Ibu, pagi hari ini ketika kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, 6 bulan yang ke depan Tuhan akan buat yang lebih baik. 6 bulan yang ke depan Tuhan buat akan yang lebih baik buat kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan Bapak Ibu, amin. Meskipun keadaannya gak baik, meskipun di depan kita gak jelas. Tapi pagi hari ini, kalau kita mau meresponi firman, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, 6 bulan ke depan, saya percaya Tuhan pasti akan buat yang lebih baik. Itu tergantung iman kita pagi hari ini. Kalau kita mau rapotan Bapak Ibu, kita mau merenungkan. Kira-kira hari ini, bagaimana kita dengan Tuhan? Hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita yang sudah dijawab Tuhan? Apakah kita sudah mengucapkan Tuhan terima kasih? Apakah kita sudah mengucapkan Tuhan syukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Atau mata kita tertutup kepada pergumulan-pergumulan yang belum dijawab. Dan kita tidak mengucapkan sepatah kata pun Tuhan terima kasih. Karena kita tertutup, oh persoalanku belum selesai. Oh masalahku yang besar belum selesai. Sehingga mata kita tertutup. Tapi pagi hari ini, mau masalah itu sudah selesai. Mau mungkin pergumulan kita belum dijawab Tuhan. Kita sambil rapotan orang bilang, kita katakan Tuhan terima kasih. Karena setiap hari yang Tuhan jadikan, setiap hari yang Tuhan berikan, nafas yang baru Tuhan berikan, itu adalah baik. Tuhan tidak pernah menciptakan hari itu jahat. Tuhan tidak pernah menciptakan hari itu hari sial. Tapi bagi Tuhan, setiap hari adalah hari yang baik. Sama-sama katakan setiap hari adalah hari yang baik. Katakan setiap hari adalah hari yang baik. Katakan setiap hari adalah hari yang baik. Di dalam siapa? Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mungkin bagi orang dunia, hari-hari baik ketika dia mungkin menerima berkat yang besar. Ketika hari yang baik, ketika hari itu dia akan terima transferan yang besar. Ketika hari itu dia mengalami untung yang besar. Ketika hari itu dia mungkin mengalami ulang tahun. Bagi dia itu mungkin hari yang baik. Seperti hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sebelumnya juga minta maaf sama Bu Julius. Ya,
Saya berpikirnya itu namanya Andre itu kadang masih muda, tapi kadang mungkin memorinya harus perlu sedikit-sedikit dikorek-korek gitu ya. Saya seingat saya itu Ibu Julius itu ulang tahunnya sama dengan Bapak Gembala. Ibu Julius itu udah pesen minggu lalu, Andre tolong ulang tahun saya. Ya. Jadi kemarin itu saya kadang sering kali ketika menyampaikan ulang tahun di grup WA itu kadang harus ada yang mengingatkan dulu. Atau kadang kalau udah kelupaan malam baru nulis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maklum, jadi mohon dimaafkan. Jadi saya juga minta maaf kepada Ibu Julius, ya, kepada Tante Kunti. Kalau kemarin tidak menulis selamat ulang tahun, ya, saya pikir, loh, kalau sudah pakai ilmu saya pikir itu ya sudah Bapak Ibu. Saya pikir ulang tahunnya besok gitu loh. Bersamaan juga dengan Bu Retno. Saya pikir Bu Retno juga 27. Tapi ketika saya melihat lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tanggal 20 ada ibunya berulang tahun. Saya lihat hari ini kuning, terang, cerah Bapak Ibu. Seperti noni-noni, seperti ibu cece-cece gitu kan ya. Coba lihat, cerah, rambutnya habis dipotong lagi. Saya lihat tanggal 23 ada saudari Lola yang mungkin hari ini mungkin di Solo atau di mana kita nggak tahu. Tapi hari ini Ibu Andreas juga mengucap syukur. Makanya minta tuker jadwal. Tolong saya ditukar pagi karena sore saya mau masak yang paling istimewa. Ada 4 menu. Wah luar biasa, sengkleh tangannya kalau 4 menu dikerjakan sendiri Bapak Ibu. Kemudian tanggal 26 hari kemarin ada Ibu Julius, Tante Kunti berulang tahun. Besok Bapak Gembala berulang tahun. Jadi ingat ya, jangan nanti malam ketika ada ucapan syukur nyanyi di depan Bapak Gembala. Happy birthday to you. Sebenarnya Bapak Ibu terjadi pro kontra ketika mau mengadakan ucapan syukur nanti malam itu. Karena apa? Bapak Gembala belum berulang tahun. Kita bukan pamali Bapak Ibu. Tuhan ciptakannya tanggal 27 masa diselamatinya 26. Kan gak lucu kan begitu. Tapi karena kasihnya, karena kepingin supaya jemaatnya yang didahulukan. Makanya nanti malam itu jemaat yang sudah berulang tahun dan juga orang-orang dekat dari jemaat itu diundang datang untuk bersama-sama ucapan syukur. Bukan hanya itu, tapi seluruh jemaat juga diundang. Karena apa? Kita mengucap syukur. 6 bulan sudah berjalan. Seperti orang tahun baruan tuh loh, ada makan malam bersama kan, tahun baru. Ini seperti kita ini mau masuk pertengahan tahun yang baru. Jadi dihimbau seluruh jemaat dan juga mungkin orang-orang dekat dari yang berulang tahun. Yang merasa menghargai orang-orang yang berulang tahun ini. Ayo mari datang, jangan sampai enggak datang. Mungkin ada acara mungkin yang bisa di cancel. Kalau kita tahu orang dekat kita, orang yang kita sayangi datang, ayo datang. Memberikan penghargaan. Ini belum masuk firman Bapak Ibu. Baru pidato awal ini Bapak Ibu. Jadi jangan nyanyi sama Bapak Gembala yang nanti happy birthday to you, jangan. Nanti Ibu Retno juga kita rayakan, bukan rayakan, kita juga ucap syukur. Nanti tanggal 27 dan tidak lupa tanggal 29 ada Gwen Immanuel Alexa. Juga berulang tahun bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Sore semua datang amin. Kok aminnya sedikit? Amin. Sampai di situ. Mungkin bagi orang ketika dia hari ulang tahun itu hari baiknya. Tapi bagaimana kalau sebaliknya Bapak Ibu? Ketika di hari itu orang mau transfer engkau, orang mau memberkati engkau tiba-tiba belum ditransfer. Ketika saldo di ATM-mu hanya sisa 5.000. Ketika saldo di ATM-mu hanya sisa 16.000. Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Atau kita ngomong ini hari sial ini? Atau mungkin ketika hari ini kau mengalami sakit yang belum disembuhkan. Mungkin kau berkata ini hari bukan hari baik. Tapi kita lihat di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Sama-sama kita buka dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Apa yang dikatakan oleh Salomo? Ayo buka Alkitabnya semua. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Jadi sore semua jemaat datang ya. Kita sama-sama
mengucap syukur Tuhan sudah menyertai 6 bulan. Ada juga beberapa jemaat yang sudah berulang tahun. Dan juga yang besok dan beberapa hari kita bukan merayakan, tapi kita bersyukur supaya dijadikan satu. Ya, oke. Kasih tahu juga jemaat yang gak datang, ayo datang ya sore ya. Ayo masuk kowe gak teko kan gitu. Dikatakan Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun apa? Dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Yang percaya katakan amin. Kalau kita baca firman Tuhan ini, sampai dikata pada hari mujur bergembiralah. Semua pasti siapa yang gak bisa? Oh aku untung sekian. Oh aku ada proyek sekian. Aku diberkati sekian, aku disembuhkan. Semua bisa ngomong terima kasih Tuhan. Aku lulus, udah dibiayain sama Tuhan. Semua berkata aku amin. Semua bisa. Aku punya sepeda motor baru. Saking senangnya ditulis Panti Werda. Hati-hati ketangkep polisi nanti. Dipikir motornya Panti, dicuri. Gitu kan, apalagi yang bawa kan boys. Kadang seringkali pakai kacamata, rambutnya disisir gimana, bajunya kayak orang Korea. Dipikir masa ini orang Panti, jangan-jangan motornya Panti dibawa lari, kan begitu. Semua bisa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kalau misalnya hari itu kita ngalamin kerugian. Hari itu tiba-tiba rekening kita saldonya sisa 30.000 seperti Bapak Alex sering kesaksian kan. Saldo ATM saya sisa 30.000. Andre juga pernah 16.000. Oh. Belum pernah lagi mungkin ada yang 0. Apakah kita masih bisa berkata, aku bergembira? Belum tentu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana seperti Ayub? Ayub 3 ayat yang pertama dikatakan di situ apa? Ayub yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya. Dan apa Bapak Ibu? Mengutuki hari kelahirannya. Ini bukan berarti kita nggak menghargai hari ulang tahun. Ayub juga bukan berarti dia nggak pernah bersungut-sungut Bapak Ibu. Bayangkan, orang tuh di hari ulang tahun harusnya bersyukur karena dia akan terima tumpengan babi, dia akan terima ayam panggang, dia mungkin akan terima babi guling, dia akan terima angpau. Tapi Ayub ketika dia ulang tahun, dia ngomong, aku mau mengutuki hari ulang tahunku. Betapa dia punya masalah yang begitu besar. Betapa ada pergumulan yang begitu besar. Wajar Bapak Ibu kalau kita pagi hari ini, namanya kita manusia, ada masalah belum selesai. Ada pergumulan, ada penyakit, ada persoalan, ada tantangan. Mungkin kita mau mengucap syukur itu berat. Mau ngomong Tuhan Yesus terima kasih aja itu berat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu wajar kita manusia. Ayub aja pernah kok kayak gitu. Jadi pagi hari ini kita ini masih manusia normal. Tapi pagi hari ini, sebelum kita masuk bulan yang baru, mari kita mau belajar sesuatu hal yang baru. Kalau kita mau lakukan ini, firman Tuhan janjikan, bukan saya katakan. Firman Tuhan janjikan 6 bulan ke depan, apapun yang terjadi, boleh harimu itu mujur. Ya wajar orang mengucap syukur. Tapi ketika hari-harimu belum mujur, engkau akan tetap berkata dari dalam hatimu yang paling tulus, Tuhan Yesus terima kasih. Dan ketika engkau lakukan itu tiap hari dengan ketulusan hatimu, dengan kesungguhan hatimu, saya percaya bukan hanya ukuran seminggu, 2 minggu, tapi setiap hari engkau akan melihat pertolongan, kebaikan, mujizat, anugerah Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-103. Mazmur pasal yang 103 ayat yang pertama. Kita mau belajar. Seorang yang dikenan oleh Tuhan, apa yang dia lakukan, apa yang dia alami. Ini spesial Raja Daud tuliskan di situ. Ya, Raja Daud tuliskan apa di situ? Dari Daud. Ngomong dia sama Tuhan. Dia tulis di kitab Mazmur.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah apa? Namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat yang kedua, lagi dikatakan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan apa Bapak Ibu? Lupakan segala kebaikannya. Yang ketiga, dikatakan apa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia mengucap syukur itu dulu Bapak Ibu. Bukan dia mengucap syukur, oh rekeningnya bertambah. Oh dia menang perang. Dia cuma ngomong, Tuhan engkau sudah mengampuni kesalahanku, itu aja kau udah mengucap syukur. Hari ini Bapak Ibu tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Kecil besar. Baik itu berupa perkataan, baik itu berupa perlakuan. Pernah manusia berbuat salah. Makanya Tuhan itu selalu mengajarkan. Ampunilah musuhmu. Meskipun dia mungkin gak mengakui ataupun dia mengakui atau engkau berat untuk mengampuni. Tuhan sampai mengajarkan ampunilah musuhmu 7 kali 70. Bahkan di dalam Matius dikatakan barang siapa mengampuni orang, doanya diapakan? Didengar. Tetapi siapa tidak mengampuni, doanya gak percaya. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, sekali lagi saya bilang, saya pun juga masalah. Makanya tadi saya bilang, Bu, saya mohon maaf, saya pikir Ibu ulang tahunnya besok. Tapi sampai kembali ayat yang ketiga tadi, Raja Daud nggak mengucap syukur yang lain-lain dulu. Dia cuma ngomong, Tuhan terima kasih. Aku ini engkau sudah ampuni. Berarti Raja Daud ini juga banyak salah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi dia punya hati yang terbuka. Tuhan selidiki aku. Selidiki aku Tuhan. Makanya dia bersyukur Tuhan kalau engkau ampuni. Pagi hari ini kita hidup karena kasih karunia. Tanpa pengampunan Tuhan. Tanpa penebusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau sekaya apapun, sehebat apapun, semuanya nol. Mau itu pendeta sama bukan pendeta, sama nol semuanya. Tapi karena Tuhan dengan kebaikannya dia ampuni segala kesalahan kita. Dia tebus hidup kita. Hari ini kita bisa bersuka cita. Ini Raja Daud. Seringkali kita bersyukur kalau hal yang baik-baik terjadi. Tapi Raja Daud ini bersyukur karena apa? Kebaikan Tuhan dulu. Ayat yang ketiga tadi kembali. Mazmur 105 ayat yang ketiga. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pagi hari ini, Bapak Ibu, saya percaya sudah banyak yang disembuhkan Tuhan dari segala sakit penyakit. Amin. Kalau hari ini pun Tuhan belum sembuhkan. Sambil kita mengoreksi diri. Sambil kita mengucap syukur. Sambil kita beriman. Percaya ada saatnya. Entah saat ini, entah besok, entah lusa. Ketika engkau dengan hati yang tulus, segenap jiwa tadi Raja Daud katakan. Bukan hanya mulut, pujilah Tuhan. Enggak, tapi dari dalam jiwa. Berapa banyak orang kesaksian, oh saya ditolong Tuhan, saya diberkati Tuhan. Tapi dari dalam jiwanya ini enggak mengakui sesungguhnya. Hanya lip sync. Tapi pagi hari ini belajar dari segenap hatimu. Kalau hari ini ada penyakitmu yang belum disembuhkan. Tetap percaya, tetap beriman, tetap bersyukur, minta campur tangan Tuhan. Percaya Tuhan tidak mau anaknya sakit, pasti Tuhan akan sembuhkan. Di depan kita ada Bapak Daniel yang sungguh-sungguh percaya dengan imannya. Ketika biji matanya katarak, tapi sampai hari ini beliau tetap terus cari Tuhan. Tidak pernah loyo. Bapak Daniel ini kan fans banyak orang kan. Karena apa? Suka ngelucu. Suka kadang-kadang tiba-tiba diem gini bikin orang ketawa. Mirip orang Korea. Ya kan? Fans banyak orang. Ya kan? Oke lah kalau kita mau bikin fans idola. Lihat
Meskipun dalam keadaan yang seperti itu, tetap sungguh-sungguh cari Tuhan. Meskipun belum disembuhkan, bukan semakin loyo, tetapi semakin sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita mau ambil yang baik-baik pagi hari ini. Raja Daud juga ngomong, engkau sembuhkan penyakitku, terima kasih Tuhan. Kalau mungkin ada penyakit yang belum disembuhkan, katakan Tuhan terima kasih. Aku percaya Tuhan akan mengubahnya menjadi hari kegembiraan. Ayat yang keempat dikatakan di situ apa? Ayat yang keempat, dia yang menebus hidupmu. Seringkali Bapak Sirait sering marah. Bukan ditebus dosanya, tapi yang ditebus itu hidup. Ya betul Bapak Ibu, istilah bahasa Indonesia itu yang ditebus bukan dosa. Tebus itu ditukar. Berarti hidup kita ini ditukar dari kegelapan menuju ke terang oleh Tuhan Yesus. Hidup kita ditebus. Dan apa? Kita dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Ini yang membuat Raja Daud itu disenangi sama Tuhan. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, dia katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari segenap batinnya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan apa? Dia yang memuaskan hasratmu, kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ketika Raja Daud mengatakan, ketika engkau bersyukur, ketika engkau mengucap syukur, dari segenap batinmu, bukan sekedar manis mulutmu. Bapak Ibu, orang manis mulut itu banyak loh. Di depan orang manis mulutnya. Saya seringkali dikatakan mulutmu itu manis. Saya juga kadang bingung. Lihat Ibu Gembala, lihat saya. Ibu Gembala itu kalau ngomong pernah enggak? Jarang. Kalau ngomong itu betul-betul kalau perlu baru ngomong. Kalau lihat saya, lihat Ibu Gembala, lihat saya. Sampai saya kadang dikatakan, mulutmu itu manis. Ya puji Tuhan lah kalau mulut saya manis, berarti banyak berkat Bapak Ibu. Tapi yang penting pagi hari ini, bukan hanya sekedar mulut manis kita bilang Tuhan terima kasih. Tapi dari segenap batinmu katakan Tuhan terima kasih. Aku bersyukur buat segala kebaikanmu. Dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Sudahkah pagi hari ini kita lakukan ini? Kapan dilakukannya? Ketika engkau tiap pagi bangun. Mau keadaanmu mungkin kau bangun tanganmu sakit sedikit. Mau mungkin kau bangun kepalamu pusing sedikit. Mau kau bangun mungkin kau sedang memikirkan uang cicilan rumah, uang cicilan mobil, uang cicilan motor, uang sekolah anak. Tiap orang itu kan masalahnya beda-beda Bapak Ibu. Ketika engkau memikirkan, aduh jodohku belum datang-datang. Ketika engkau memikir, aduh aku hari ini UAS, aduh aku hari ini ujian. Mumet aku. Tapi ketika kita bangun pagi hari dan kita duduk berdoa. Kita katakan Tuhan apapun yang terjadi hari ini. Aku percaya Tuhan jadikan itu baik di hadapan. Tuhan terima kasih buat nafas yang kau berikan. Dan kemudian engkau bangun ambil HP-mu dan buka aplikasi Zoom. Dan ikut doa pagi. Plus. Ini plus loh, gak ada di Alkitab. Jangan dibilang, oh ini sesat, jangan. Yang penting kita pribadi dulu dengan Tuhan. Bangun. Katakan Tuhan terima kasih. Dan kalau engkau ada waktu, saya percaya pasti ada waktu. Engkau duduk di situ, kita beribadah bersama. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu di sini ini semuanya disiplin. Jam 4, jam setengah 4 itu sudah pada bangun semua pasti. Kalau anak-anak muda, ayo semangat bangun pagi. Naikkan ucapan syukurmu. Saya percaya. Gak usah ngomong 6 bulan. Hari itu Tuhan akan memberikan hari yang mujur bagimu. Hari itu Tuhan akan memberikan hari keberuntungan bagimu. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan saya mau belajar bersyukur. Katakan saya mau belajar bersyukur. Bahkan ketika engkau bersyukur, penyakitmu, masalahmu akan Tuhan berikan jawaban keluar. Yang percaya katakan, amin. Yang pertama kenapa kita harus mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa sih mengucap syukur? Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah apa? Dalam segala hal.
Kalau kita lihat ayat yang ke-16 itu cuma ditulis gini. Tetaplah berdoa. Oh, enggak ditulis dalam segala hal. Ayat yang ke-17. Berjagalah senantiasa. Itu ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa senantiasa. Tapi lihat ayat yang agak panjang sedikit. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini dispesifik untuk mengucap syukur. Karena apa? Itu yang apa? Dikehendaki Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kadang seringkali kita bingung. Ya apa kita melakukan kehendak Tuhan? Ya apa kita melakukan kehendak Tuhan? Belajar dulu hal yang paling kecil. Mengucap syukur. Tapi dari hal yang paling kecil ini Bapak Ibu, Tuhan bisa mengubahnya jadi hal yang paling besar dalam kehidupan. Tergantung iman kita. Semakin besar kita mengucap syukur, semakin banyak kita mengucap syukur dari dalam hati dengan ketulusan, berarti itu menunjukkan imanmu juga besar. Tetapi ketika engkau sedikit mengucap syukur, engkau mengucap syukur asal-asalan, itu menunjukkan imanmu juga seberapa. Jadi jangan heran kalau ada masalah badai kita tergoncang, itu dilihat dari hal yang paling sederhana aja, ucapan syukurnya itu loh. Orang seberang saja 40 hari ucapan syukur. 1000 hari betul ya? 1000 hari ucapan syukur. 10 hari ucapan syukur. 3 hari ucapan syukur. Wes ucapan syukur tok. Bahkan kalau di Sumba Bapak Ibu, tiap hari ucapan syukur. Makan terus. Karena apa? Tahu ucapan syukur itu baik. Tapi pagi hari ini kita yang lebih mengerti firman Tuhan. Lebih mengerti. Ayo kita belajar mengucap syukur. Apapun yang terjadi. Yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena ketika kita mengucap syukur, itu kita sedang menarik. Kita sedang membawa bukan hanya sekedar berkat, tetapi hadirat Tuhan. Tuhan sendiri hidup di dalam kehidupan kita. Saya ulangi. Ketika kita mengucap syukur, dengan segenap hati, tadi Raja Daud katakan dengan segenap batin, bukan hanya mulutnya saja. Itu kita sedang menarik bukan hanya berkat Tuhan, tetapi kehadiran Tuhan. Baik itu Tuhannya hadir sendiri, baik itu Roh Kudusnya yang hadir, intinya Dia tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat yang keempat, saya bukan presentasi Bapak Ibu. Jadi yang ngantuk-ngantuk sambil berdoa. Aduh ini malam ini kebanyakan kerjaan, makanya tidurnya agak lambat. Ya, baik-baik. Dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya. Dengan apa? Nyanyian syukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Agak kaget sedikit yang mungkin agak ngantuk-ngantuk. Ya kan? Masuk gerbangnya bersyukur. Kalau kita mau masuk gerbangnya Tuhan, mau masuk pintunya Tuhan, nggak ada jalan lain. Pintu awalnya dengan apa? Ucapan syukur. Makanya ketika datang ibadah jangan terlambat. Itu ada pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu kita pintu awal masuk gerbang Tuhan. Karena ketika kita memuji, menyembah itu kita secara nggak langsung mengucap syukur Bapak Ibu. Amin. Kalau kita mau menarik Tuhan hadir, kalau kita mau menarik Roh Kudus ada menyertai kita, nggak usah yang muluk-muluk dulu Bapak Ibu. Bersyukur dulu. Terima kasih dulu sama Tuhan. Di situ berkat Tuhan. Ayat yang ke-5 dikatakan apa? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap apa? Turun-temurun. Ketika kita masuk gerbangnya Tuhan, baru kita ngomong, oh Tuhan itu baik. Kasih setianya, Tuhan aku gak butuh kasih setiamu Tuhan. Aku butuh berkatmu, aku mau lakukan ini, aku mau kepingin ini, aku punya masalah ini, aku mau itunya Tuhan. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu bukan hanya bicara tentang berkat, tapi keseluruhan dalam hidupmu, baik kesehatan, baik berkat jasmani, segala hal itu komplit dikasih setia Tuhan. Dikatakan kapan? Selama-lamanya. Kalau kita pergi ke Gunung Kawi, kita pergi ke tempat-tempat
pesugihan. Kita masuk gerbangnya. Kasih setianya selamanya? Ya, selamanya. Dan juga mengikuti tumbalnya juga selama-lamanya. Tapi Tuhan tanpa syarat. Kita masuk di dalam hadiratnya. Kasih setianya selama-lamanya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, dikatakan apa? Kesetiaannya tetap turun-temurun. Anak-anakmu, cucu-cucumu, cicit-cicitmu ada di dalam tangan genggaman Tuhan. Dijagai, pekerjaannya disertai, kesehatannya disertai. Berapa saat yang lalu adik saya pulang malam. Bapak Gembala udah bingung. Ya saya tahu bapak-bapak ini sangat takut kalau anak-anaknya pulang malam. Begitu juga sampai Bapak Gembala itu turun ke bawah. Kok Kesia ini belum pulang ya? Kan namanya orang tua. Pemikirannya kan pasti macam-macam. Aduh kemana ya dia? Gitu ya. Tapi ketika sampai ke rumah, duduk. Bapak Gembala udah habis dari mana toh Kes? Kesia menceritakan, Pak, saya barusan ketemu teman saya. Saya nggak tahu is anak Tuhan atau bukan. Tapi pinter Pak. Sekolahnya bagus. Tapi ketemu saya nangis-nangis. Halah gayamu, ngapain teman kamu ketemu nangis-nangis? Iya, karena apa? Sampai hari ini bingung mau kerja apa. Nggak ada kerjaan. Karena itu saya himbau anak-anak muda di tempat ini. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Percaya. Tuhan akan memberikan engkau pekerjaan. Tuhan akan menyertai karirmu. Yang sungguh-sungguh. Amin. Orang tua, didik anakmu sungguh-sungguh. Kita pun juga sama Tuhan harus sungguh-sungguh. Karena apa? Kesetiaan itu turun-temurun. Kita kan gak mau kita hidup sukses terus anak-anak kita jadi seliweran di bawah. Ketika kita meninggal tutup mata anak-anak kita jadi bambungan di jalan. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Karena itu kita pun juga sebagai orang-orang yang dituakan. Ayo kita juga dekat sama Tuhan. Turun-temurun. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya pernah ketemu seseorang bercerita begini. Saya ini suka traveling. Saya ini suka jalan-jalan. Ya wajar lah Bapak Ibu. Orang kalau diizinkan ada duit suka jalan-jalan terserah. Bukan berarti yang nggak bisa liburan tuh nggak disertai Tuhan. Ya mungkin saja orang ini ya sedikit dari dunia. Namanya orang bekerja pasti. Suka keliling, suka nyobain hotel-hotel. Saya juga kadang bingung. Hotel kok dicobain, bukan makanan gitu dicobain ya. Jadi hotel tuh dicobain, bantalnya empuk apa enggak, ya kan? Bantalnya bau iler apa enggak, makanannya enak atau enggak, kamar mandinya bagus atau enggak. Nah orang ini ngajak temennya, ayo ikut. Padahal diajak itu ke hotel yang paling bagus, ya. Saya enggak sebut merek di sini. Hotel yang paling bagus, dibayarin pula. Transportasinya ditanggung pula. Ditraktir makan juga. Setelah pulang ditanyain, ya apa? Enak enggak? Ya harusnya memang kita jawab jujur. Tapi harusnya kita berhikmat dong. Dari situ kelihatan. Wah enggak enak hotelnya. Bantalnya atos. Wes gratis. Ratuku. Ditraktir ngomel. Bantalnya atos. Makanannya enggak enak. Kamar mandi kotor. Airnya kurang panas. Oke, mungkin dipikir, oh ya mungkin gak cocok hotel ini. Ngajak lagi hotel yang lain, di kota yang lain, yang bagus pula. Ketika diajak, sama Bapak Ibu. Jawabannya, udah gratis, dikasih, ditraktir, jawabannya sama. Oh orang ini tahu. Wis, gak ketiga kali aku ngajak kowe. Gak bayari, gak paten traktir, gak pakein apa, wis buyar. Karena apa? Udah dikasih yang terbaik, tapi responnya kayak begitu. Saya pagi hari ini baru sekarang saya merenungkan. Kalau Tuhan mungkin juga seperti orang ini. Kita sudah dikasih yang terbaik. Memang sih mungkin kita sedikit-sedikit mengalami sakit. Kita mungkin mengalami masalah. Tapi percaya, kembali ke ayat yang tadi. Hari
hari tidak baik pun itu diubah. Kita anggap sebagai hari mujur karena Tuhan akan mengubahnya menjadi hari penuh sukacita. Amin. Jadi pagi hari ini, kenapa kita harus mengucap syukur? Kita sedang tarik Tuhan itu hadir. Ketika kita bersyukur, itu kita itu sedang, ayo Tuhan, sama saya Tuhan. Tuhan sama saya Tuhan. Kalau saya ibaratkan ada sebuah tong besar. Tong besar ini adalah berkat atau Tuhan Yesus. Kemudian ada pipa, ya kan, yang dialirkan ke tabung kita. Ketika kita bersyukur, itu kita sedang membuka kerannya. Ketika kita sedang buka keran, maka aliran itu mengalir melalui pipa itu. Ketika kita mengucap syukur dengan lebih segenap hati, kita mengucap syukur dengan sepenuh hati, pipanya itu bukan kecil, tapi pipanya besar. Tapi kalau kita hanya bersyukur, ya saeto-eto bersyukur, ya pokoknya kalau Tuhan baik saja, pipanya kecil. Bapak Ibu mau pipa yang besar atau pipa yang kecil? Saya percaya pasti Bapak Ibu mau pipa yang besar. Supaya kalau bisa Tuhan gerojok. Pipa itu apa? Iman kita. Kita bersyukur sungguh-sungguh, kita bersyukur dengan segenap hati, kita bersyukur dari dalam hati apapun yang terjadi, itu menunjukkan iman kita. Semakin besar iman kita, sama pipa itu juga semakin besar. Berkat Tuhan juga semakin deras. Biar pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita mau belajar bersyukur. Ini kita nggak ngomong yang lain dulu Bapak Ibu. Cuma ngomong bersyukur dari dalam hati, belum yang lain-lain. Kemarin kan ada pengharapan yang sejati. Nah, kita juga belajar ada ucapan syukur yang kali ini beda. Ini baru kita cuma, apa sih susahnya cuma bodoh ngomong Bapak Ibu. Ini belum yang ke lain-lain loh. Hanya ngomong Tuhan terima kasih dengan segenap hati. Ayo pagi hari ini kita belajar tiap pagi ya. Belajar ya tiap pagi katakan Tuhan terima kasih. Saya percaya itu ngucur. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih. Tuhan terima kasih. Hari yang baik, meskipun hari ini penuh masalah, Tuhan terima kasih. Sederhana ya Bapak Ibu. Ke Tuhan sederhana, tidak ribet-ribet. Yang pertama, ketika kita mengucap syukur sungguh-sungguh, itu kita sedang menarik Tuhan, Engkau tinggal bersama kami. Tuhan, Engkau berjalan bersama kami. Bukan hanya berkat-Nya, tapi Tuhan sendiri. Mau Tuhan berjalan dengan kita? Katakan kanan kirinya, ayo belajar bersyukur. Ayo belajar bersyukur. Orang yang banyak bersyukur, mukanya penuh dengan senyum. Ayo senyum kanan kiri dong. Aduh masker udah tuh senyum, iya senyum. Jangan main mata lo ya, enggak boleh main mata, senyum. Bukan main mata gini ya, bukan ya. Senyum. Ya. Banyak senyum. Oh tuh. Bu siapa namanya? Mamanya Kak Ivon siapa? Bu Romlah. Bu Nur. Bu Romlah lagi. Bu Nur sampai gini. Saya ingat Ibu Megawati ketika Pak Jokowi bilang gini. Wah, Ibu Megawati ini ya, meskipun usianya sudah sekian, auranya dilamain sama Pak Jokowi. Auranya memang tetap kuat. Cantiknya sampai hari ini. Bayangkan kita udah lihat kan pidatonya, keluar. Enggak cocok, keluar. Begitu dibilang auranya cantik, langsung gini. Yang punya istri di sini bilang, Mami, nah Bapak Gembala langsung noleh kan. Enggak biasa Bapak Ibu. Ya kan, biasa sian gitu. Yang udah biasa coba lihat istrinya, katakan, Mami, auramu kok makin cantik ya. Biar agak keriput-keriput sedikit gini, cantik ya. Jangan dibilang, Mami, kok tambah tua. Tapi bagus juga Bapak Ibu, kalau bilang tambah tua itu supaya sadar. Oh iya ya, harus belajar senyum. Oh iya ya, harus merawat wajah. Itu juga bagus Bapak Ibu. Tapi kalau yang sudah usia-usia lanjut, jangan Bapak Ibu bilang, Mami terima kasih ya. Saya percaya Bapak Ibu, pulangnya gak pernah dimasain, langsung dibikinin lodeh. Sepanci. Kalau sama Kak Ivon dibikinin soto sepanci. Sama Ibu Budi dibikinin galantin sepanci. Makan sampai puas, ayo. Karena apa? Terima kasih ya.
Kalau sama Bu Andreas bingung, masa dibikinin usus sepanci. Kerongkongan besok COVID Bapak Ibu. Amin. Ibu Kris bingung, saya siapa yang ucapkan terima kasih? Jauh nun jauh di sana. Amin Bapak Ibu, bersyukur ya. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, itu hidup kita Tuhan akan bawa kepada pelipat gandaan. Yang percaya katakan, apa sih pelipat gandaan? Nah itu hacing langsung, apa sih pelipat hacing langsung gitu. Jangan lupa pakai masker. Ya, kok ini kok Anda nggak pakai masker? Ya sambil bicara Bapak Ibu. Jadi dikatakan pelipat gandaan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ah ini agak berat. Tadi kan mengucap syukur hanya dengan perkataan, hanya dengan ucapan mulut, hanya dengan hati. Tapi kalau kita mau mengalami pelipat gandaan, kita mau mengalami berkat Tuhan, tidak ada yang namanya jagung itu tumbuh sendiri tanpa dia harus apa? Nabur. Amin. Berat ini. Tidak akan jagung itu tumbuh sendiri tanpa dia nabur. Berapa saat yang lalu om saya beli, Andre tolong belikan jagung warna ungu. Dia beli 3 kaleng, 1 kaleng isinya itu sekitar 1.750 benih. Berapa hari yang lalu dia sudah pasang di Instagram, jual jagung 1 biji harganya 2.000. Bayangkan berapa keuntungannya, 3 bulan nuai jagung. Nggak mungkin tiba-tiba dia jualan jagung tanpa dia nanam jagung. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar mengucap syukur. Dengan apa? Belajar berkorban. Ucapan syukur itu bukan hanya ketika enak toh Bapak Ibu. Tapi ucapan syukur yang disertai dengan pengorbanan. Dengan adanya sedang pergumulan kita bisa ucapan syukur. Ini bukan bicara duit Bapak Ibu ya. Ketika hari ini kita punya pergumulan. Kita punya persoalan. Kita punya masalah. Kita punya tantangan. Tapi di balik itu kita tetap nabur. Nabur apa? Ucap syukur. Kita nabur ibadah. Kita nabur pelayanan. Kita nabur apapun. Itu akan terjadi pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Nangkep sampai sini dulu Bapak Ibu. Bukan ketika ada masalah, ada pergumulan, ada penyakit, kita mundur. Ini juga salah satu nabur. Ketika ada persoalan, pergumulan, hari yang dikatakan hari nggak muncul, kita tetap sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Itu nabur. Kita tetap ibadah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus Tuhan tutup bungkus. Seperti tadi kita katakan, opa kita. Opa Daniel. Yang ngerti opa bukan opa yang tua, Bapak Ibu, opa Korea. Bersyukur, datang bersyukur. Dan juga bukan hanya opa Daniel. Semua di sini jemaat begitu kok. Jemaat Surya Kebenaran memang apa? Luar biasa. Katakan jemaat Surya Kebenaran. Nah. Amin. Itu akan terjadi pelipat gandaan. Jadi enggak tunggu dulu Tuhan jawab baru kita bersyukur. Enggak tunggu dulu Tuhan berkati kita baru kita bersyukur. Apa yang sekarang kita punya. Apa kita adanya hari ini. Datang ucap syukur. Nikmati rencananya Tuhan. Prosesnya Tuhan. Bukan tunggu diberkati dulu, tunggu jawaban Tuhan turun dulu baru ucap syukur. Ya memang kalau Bapak Gembala tunggu belum ulang tahun udah dirayain, nah itu memang ya itu agak sedikit rancu Bapak Ibu. Tapi yang penting ingat ya jangan nyanyi happy birthday. Besok kalau mau datang siang-siang kayak pagi-pagi boleh happy birthday, boleh nggak apa-apa. Tapi hari ini kita mengucap syukur buat apa? Jemaat-jemaat yang udah berulang tahun dan juga seluruh jemaat karena kita sudah 6 bulan melewati bulan tahun ini. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Ayo buka Alkitabnya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Loh, masalah Bapak Ibu. Hujan gak turun, sungai kering, otomatis perkebunan, pertanian juga enggak tumbuh.
Ayat yang ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, diam di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Sampai di sana di gerbang kota tampaklah janda itu. Ia berseru, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya kan? Dia mau ngolah meninggal habislah. Tapi dikatakan ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar dan bawa kepadaku. Ya, lompat ayat yang ke-16, ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ayat yang ke-16 akhirnya tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Kita sudah dengar firman Tuhan ini berulang kali. Diizinkan sungai kering, diizinkan masalah ada, diizinkan pertanian nggak muncul, buah hasilnya nggak tumbuh, diizinkan perkebunan nggak subur. Mungkin kita juga diizinkan pekerjaan kita maju mundur, menggap-mengap. Diizinkan hari ini saldo kita mungkin cuma sisa 5.000, 10.000. Gak bisa ditarik Bapak Ibu. Transfer pun ya gak bisa. Mungkin seringkali diizinkan Tuhan hal-hal yang seperti ini. Tapi Tuhan datang. Tuhan datang ternyata bukan untuk memberkati Bapak Ibu. Malah disuruh wanita ini yang memberkati. Malah disuruh wanita ini memberikan ucapan syukur kepada hamba Tuhan. Buat bagiku sepotong roti. Ya wajar, wanita ini bilang, wajar manusia Bapak gini. Kamu ikut ambil bagian ya. Misalnya kan gitu kan bahasa sekarangnya. Kamu ikut ambil bagian ya. Kamu ikut sumbang ya. Mungkin ada yang berani ngomong, aku gak punya duit. Mau ambil dari mana? Aku sendiri juga butuh hari ini bayar ini, itu. Atau mungkin ada yang sungkan, diem. Iya. Bukan berarti saya suruh Bapak Ibu nabur terus. Ini bicara hati dulu Bapak Ibu. Perempuan ini diizinkan. Enggak punya apa-apa. Cuma hanya punya satu porsi untuk makan pagi atau makan siangnya dia. Setelah itu habis. Enggak ada lagi. Tapi kalau memang itu Tuhan yang suruh. Jadi Bapak Ibu pastikan. Kita nabur di tempat yang benar. Kita jalan atas arahan Tuhan, bukan mau-maunya kita. Ketika Tuhan bicara sama Elia, dia ngomong, maunya Tuhan. Ibu janda, harusnya kan ibu janda diberkati toh. Bukan malah dia yang memberkati kita kan. Bapak Gembala sudah mengajarkan, perhatikan janda-janda di udara gitu kan ya. Janda-janda di padang gitu kan. Tapi ayo kamu. Nah, apa yang dia punya waktu itu? Dengan iman, kembali. Ucapan syukur selalu berkaitan dengan iman. Iman itu muncul karena pendengaran firman Tuhan. Orang tidak pernah ibadah, orang ibadah setengah hati, imannya mau muncul dari mana? Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, iman itu timbul. Kita dengar firman Tuhan timbul. Ada ucapan syukur. Si wanita ini mengucap syukur melalui pengorbanan. Pengorbanannya ini enggak macam-macam loh Bapak Ibu. Dia kasih, dia mati. Dia kasih, habis dia. Belum tentu kita yang mungkin hari ini ada bisa seperti itu. Belum tentu. Alah, sepotong roti. Tapi dia kasih mati Bapak Ibu sama anaknya. Tapi lihat Bapak Ibu. Ucapan syukur dengan pengorbanan. Baik. Sesuai katamu. Mati wis. Dia kasih dengan ketulusan hati. Apa yang terjadi? Hari besok tepung rotinya habis? Tidak pernah habis. Hari besok minyaknya habis? Tidak pernah habis. Lusa tepungnya habis?
tidak pernah habis. Lusa minyaknya habis, tidak pernah habis. Siapa yang membuat itu Bapak Ibu? Karena kuasa ucapan syukur. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ada pelipat gandaan di tengah kekeringan. Hasil gandumnya tidak pernah habis. Gandum itu pakai air Bapak Ibu nanam. Gak ada air gak bisa tumbuh. Yang suka mainan game-game itu pasti tahu. Mau nanam itu pasti air. Gak ada air gak bisa tumbuh. Tapi lihat, hanya dengan ucapan syukur melalui pengorbanan. Keadaan sekitar mungkin tidak mendukung. Tapi dari atas bantuan daripada sorga, itu yang menolong kita. Apa yang kita punya hari ini? Yohanes 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Ketika Tuhan hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dia ketemu 5.000 orang. Dia hanya punya 5 roti 2 ikan Bapak Ibu. Apa yang dipunyai waktu itu? Jalan. Masuk akal enggak Bapak Ibu? Ketika roti itu diangkat. Dia mengucapkan syukur. Tuhan, apa yang terjadi terjadilah. Tapi aku bersyukur atas berkat ini. Saya ingat dulu Bapak Gembala. Ketika masih di rumah yang lama. 5.000 itu ditaruh di atas tempat tidur. Kalau enggak salah cerita. 5.000 atau 100.000 atau 50.000 ditaruh di atas tempat tidur. Didoakan bersama-sama dengan Ibu Gembala. Andre di kamarnya sedang tidur. Kesia belum muncul ke permukaan. Berdua mendoakan. Dari 50.000 itu. Dari hasil ucapan syukur itu. Hari ini. Bisa menyekolahkan anaknya. Bisa menguliahkan anaknya. Dari hasil apa? Ucapan syukur. Bahkan sampai hari ini Tuhan percayakan. Tuhan percayakan. Ada komandonya. Memberi makan panti asuhan. Bahkan bukan semakin sedikit. Sampai hari ini Tuhan izinkan. Sampai hari ini semakin lebar. Semakin lebar. Coba kalau dipikirkan dengan renungan rasional. Masuk akal tidak? Bahkan gereja apa yang dibutuhkan. Doakan juga. Ya iseng-iseng lagi Bapak Ibu. Saya ngomong sama Bapak Gembala. Ini wireless ini kalau bisa ditambah. Ini iseng-iseng aja Bapak Ibu. Saya kan selalu ngomongnya iseng-iseng. Karena apa? Saya takut dipikir serius. LCD ini iseng-iseng. Ya kan? Apa yang ada iseng-iseng? Saya ngomong. Kalau bisa iseng-iseng lah. Saya nemu barang bagus. Ada wireless yang harganya kalau beli itu sekitar 50-60 juta. Tapi dengan ada beberapa cara saya bisa dapatkan tuh dengan harga 25 juta. Saya nggak ngomong gini terus Bapak Ibu. Nggak, saya hanya cerita iseng-iseng. Ya kalau bisa beli. Saya bilang. Oh nggak dipaksa nama iseng-iseng kok. Kita kan boleh loh berdoa iseng-iseng Bapak Ibu. Lebih bagus dari ini. Ya Bapak Gembala hanya diem saja. Yang penting sekarang apa yang Tuhan mau kita jalankan. Itu bonus-bonus saja kok Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari ini. Kalau kita mau memberikan ucapan syukur dengan pengorbanan. Ada bonus pelipat gandaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya berkat jasmani Bapak Ibu. Kesehatan. Anak-anak yang takut dengan orang, bukan takut. Anak-anak yang hormat. Anak-anak yang menghargai orang tuanya. Anak-anak yang bisa menyenangkan. Menyenangkan bukan hanya sekedar, oh ya, oh senang ya, enggak. Dalam segala hal. Amin. Ucapan syukur dengan pengorbanan. Itu ada pelipat ganda. Jadi kalau mungkin dikatakan, ayo ibadah lagi sore. Itu mungkin pengorbanan buat kita. Bagi orang lain biasa. Tapi bagi kita pengorbanan, ayo datang. Ayo ibadah Zoom, ayo. Mungkin enggak terjadi apa-apa. Enggak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan mampu merubahnya. Ini saya dikejar waktu. Yang ketiga. Yang kedua tadi, ucapan syukur membawa pelipat gandaan. Yang ketiga, ucapan syukur membawa kebangkitan di dalam kehidupan kita. Saya enggak tahu hidup kita hari ini sedang mati rohaninya. Saya enggak tahu hari ini hidup kita sedang mati usahanya. Atau kritis, belum mati. Atau ada banyak tantangan. Atau ada banyak persoalan. Kesehatan mungkin kita sedang kritis. Saya enggak tahu. Tapi ketika kita mengucap syukur. Akan ada kebangkitan yang terjadi. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40.
Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, jika engkau beriman, jika engkau mengucap syukur, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat yang 41. Maka mereka apa? Mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, apa Bapak Ibu? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat yang ke-42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini doa bisa ditiru Bapak Ibu. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang terjadi ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus metuo. Lazarus metuo. Ayat yang ke-44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Dia enggak tiba-tiba jadi Superman, di dalam itu terbuka ikatannya. Seperti pocong. Kakinya, tangannya masih terikat. Dan kain kapan, mukanya tertutup. Untung enggak nabrak tembok, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu kan ajaib toh. Beda. Kalau mungkin dia bangun-bangun sendiri, dia kelimpungan. Ketutup mataku, nubruk tembok. Tapi lihat ketika Tuhan yang panggil keluar, Tuhan arahkan. Meskipun keadaannya terikat, meskipun matanya tertutup, nggak tahu jalannya gimana, tapi dia nggak nubruk tembok sini, dia nggak salah jalan sini. Satu kali bangun, dia bangkit dan keluar, meskipun mukanya tertutup dengan kain peluh. Dia bangkit. Saya baru ngerti juga ketika baca ini Bapak Ibu. Harusnya kan kalau dia matanya tertutup kan bingung Bapak Ibu. Keluar sendiri, jalan sendiri, pasti orang-orang takut. Mayat kan gitu. Tapi lihat, ketika Tuhan yang tuntun, dia keluar tanpa salah jalan sedikit pun. Jalannya itu diatur sama Tuhan. Meskipun kaki tangannya terikat, dia enggak jatuh Bapak Ibu. Hari ini mungkin kau diikat oleh persoalan, diikat oleh sakit penyakit, diikat oleh pergumulan, diikat oleh kepahitan, diikat oleh dengan yang namanya kebencian, dendam, perselisihan. Tapi ketika Tuhan yang menuntun jalanmu, itu akan terlepas dengan caranya Tuhan. Kita nggak usah bingung caranya gimana. Tapi yang kita mau kembali tadi, Tuhan hanya bilang, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu. Dia nggak bilang gini, Lazarus bangkit dalam nama Yesus, Lazarus sembuh dalam nama Yesus. Enggak. Tuhan cuma bilang, Bapak, aku mengucap syukur. Hari ini apa yang terjadi? Bapak Ibu memang ini gampang-gampang susah. Mbok pikir enak tak mengucap syukur. Kamu nggak tahu bebanku seberapa. Kamu nggak tahu sekarang aku ini sedang mengalami apa. Kamu nggak tahu sekarang gimana persoalanku. Enak aja ngomong ucap syukur. Enak aja ngomong ucap syukur. Dasmu. Ya kan? Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar. Bapak, meskipun utangku banyak. Bapak, meskipun sakitku banyak, encok, pegelinu, diabetes, asam urat, rematik, apalagi penyakitnya klasik kan begitu. Jantung, koroner. Bapak Daniel mungkin berkata, aduh mataku, aku mengucap syukur. Kalau boleh Tuhan, ya ditambah-tambahin. Kalau boleh Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mungkin bokongnya sing sakit kelamaan duduk karena sum gitu kan. Dalam nama Yesus sembuh. Pegang mungkin ada pergumulan ekonomi dalam nama Yesus. Tuhan jawab. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu akan membawa kebangkitan. Meskipun gak ada dasarnya. Hari ini mohon maaf ya saya agak khotbah agak lama Bapak Ibu. Nanti jangan dibilang ada yang 1 jam kok cari yang 3 jam gitu ya. Roma pasal 8 ayat yang keempat. Roma 4 ayat yang ke-18. Dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Kita ganti. Sekalipun gak ada dasar untuk percaya, sekalipun gak ada dasar untuk berharap, sekalipun keadaan rasanya tidak memungkinkan. Bahkan ketika mungkin kita korban, kita tambah torok.
bukan tambah diberkati. Seperti minggu lalu kan saya firman Tuhan kan. Oh, saya ikut aksi peduli. Tiba-tiba ketika ikut aksi peduli, Tuhan ganti 10 kali lipat. Tuhan ganti 5 kali lipat. Tuhan ganti 100 kali lipat. Mungkin ketika engkau ikut lagi, ya kan? Bukannya engkau malah diberkati, malah mungkin waduh habis. Bapak Sirait selalu berkata, Mas Andre, pokoknya kalau sudah hari Kamis, Bapak Sirait dan Bu Ripa, Mas Andre, saya kasih ini dulu ya, saya belum gajian. Loh Bapak Ibu, Mas Andre, saya kasih ini dulu ya, saya belum gajian. Loh Om kan butuh beli panada Om. Om kan butuh beli kucur Om. Kucur apa cucur? Ya sudah itu. Satu kali beli Om kan 20. Makan sendiri. Om gak sakit gula tak Om? Tapi sampai hari ini Tuhan kasih kesehatan. Lihat Ibunda Ripah. Sampai hari ini auranya. Wah. Saya bilang auranya Bapak Iksan di belakang sambil duduk begini. Wah, si Iksan ini hari ini auranya luar biasa. Senyumnya maut gitu ya. Jemaat Surya Kemudahan ini senyumnya yang mematikan semua Bapak Ibu. Auranya Ibu Ripah sampai hari ini. Sofia L gitu kan. Oh, direkam soalnya. Kalah Bapak Ibu. Kalah. Karena apa? Melekat sama Tuhan. Oh Andrew, ini saya kasih ya. Kalau Oppo, ini Andre. Sudah penghabisan ini. Om kucur Om. Lumayan Om kucur. Oh ya cucur. Jangan khawatir. Tuhan tuh kirimkan berkat. Terus kesehatan. Amin Bapak Ibu. Gak ada dasar untuk berharap. Tapi dengan cara itu, hidup kita akan dibangkitkan. Meskipun kelihatannya, aku mau ngapain lagi? Jalan semua udah tertutup. Tapi dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersih dan tulus, Tuhan mampu membuat jalan di saat tiada jalan. God make a way. Saat tiada jalan. Nah, kan gitu. Nyanyi Inggris campur Indonesia. Yang terakhir, yang keempat. Ketika kita bersyukur, itu kita sedang mempercepat, garis bawahi. Ketika kita bersyukur, kita sedang mempercepat datangnya pertolongan atas pergumulan. Saya ulangi ya. Ketika kita mengucap syukur dengan sungguh-sungguh dari dalam hatimu, bukan ucapan syukur, tapi tadi katanya Daud, segenap jiwa dan batin. Itu kita sedang mempercepat datangnya pertolongan atas pergumulan. Kita nggak pernah ucap syukur. Ya saya nggak tahu cara berpikirnya Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tapi semakin kita bersyukur, bersyukur nggak menggerutu, pertolongan Tuhan itu lebih cepat datang. Ada ayatnya. Kita buka bersama-sama, ada sebuah cerita. 1 Samuel 22 ayat yang pertama. 1 Samuel 22 ayat yang pertama. Ini sebuah cerita Bapak Ibu. 1 Samuel 22 ayat yang pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarga mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Sampai di sini. Saya nggak usah baca sampai habis, kita udah sering cerita ini. Daud ketika dia menghadapi persoalan, dia pergi ke Gua Adulam. Gua Adulam itu gambaran daripada kubu pertahanan. Siapa kubu pertahanannya? Tuhan Yesus. Dia nggak ngomel Bapak Ibu. Wah saya ini udah diurapi jadi raja. Saya ini calon raja. Kok kenapa harus hidup terlunta-lunta? Kok kenapa harus hidup seperti dikejar-kejar seperti enggak? Dia datang masuk ke Gua Adulam. Ke Gua Adulam bukan malah ketemu orang yang menyemangati dia, orang yang menolong dia, malah ketemu orang yang sama, banyak utangnya, banyak pergumulannya, banyak masalahnya. Kan nggak tahu terjadi apa di sana kan? Di dalam Mazmur pasal yang ke-57, ini yang terjadi di Gua Adulam. Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang ke-7, Mazmur 57 ayat yang ke-7 dikatakan di situ, mereka memasang jaring terhadap, ayat mundur satu ayat. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ayat yang ke-7, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka gali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh. Ayat yang ke-8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Ayat yang selanjutnya, bangunlah hai jiwaku,
bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Lanjut. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagi namamu di antara suku-suku bangsa. Ayat yang terakhir, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Di tengah gua Adulam, dia bukan menangis meraung-raung, bukan dia semakin mundur, bukan dia mencari pertolongan kepada yang lain. Tapi ayat yang ke-8 tadi, aku bersyukur kepada Tuhan, hatiku siap. Hatiku siap. Sore pagi hari ini, ketika engkau berkata, Tuhan, aku bersyukur. Ketika kita bersyukur Bapak Ibu, kita sedang melatih hati kita untuk siap menerima pertolongan Tuhan. Ketika supaya kita ditolong Tuhan, kita tidak kaget, kita tidak lari. Tapi ketika kita ditolong Tuhan, kita lebih bersyukur lagi. Lihat, kenapa kok Raja Daud di Gua Adulam cepat selesai ayat, cuma 5 ayat Bapak Ibu. Dia nggak lama-lama di Gua Adulam. Karena di Gua Adulam, dia bersyukur. Hatinya siap, Tuhan apapun yang terjadi siap. Bapak Ibu, mengucap syukur itu nggak terjadi begitu saja, butuh dilatih. Jadi pagi hari ini belajar melatih ucap syukur, tetapi dengan segenap hati. Akhirnya apa? Raja Daud mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan 400 orang itu? 400 orang itu diajak bersyukur. Diajak bersyukur. Diajar bersyukur. 1 Samuel 30 ayat yang ke-10. Cepat 1 Samuel 30 ayat yang ke-10. Apa yang terjadi dengan 400 orang itu? Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta apa? 400 orang. Ayat yang lain lagi 400 orang. 400 orang yang di Gua Adulam ini. Menjadi orang-orang yang kuat. Menjadi orang-orang yang menopang pekerjaan Daud. Menjadi orang-orang yang menopang kerajaannya Daud. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita belum berbuat banyak. Berbuat banyak itu bukan berarti duit loh Bapak Ibu. Enggak, jangan salah arti. Berbuat banyak itu melayani Tuhan, memenangkan jiwa. Seperti kemarin turun-turun ke pelayanan, itu juga berbuat banyak. Menyebarkan juga di media, itu juga berbuat banyak. Kalau hari ini kita mau belajar bersyukur, dengan segenap hati, segenap jiwa, saya percaya kita pun jemaat Surya Kebenaran akan menjadi 400 orang itu. Yang dimana ada pekerjaan Tuhan, kita ikut ambil bagian. Di mana ada pekerjaan Tuhan, kita juga ada di dalamnya. Bukan hanya sekedar duit Bapak Ibu, bukan. Tetapi di dalam segala hal, kehidupan kita bisa dipakai oleh nama Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar pagi hari ini belajar mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati dan saya percaya 6 bulan ke depan tangan Tuhan menyertai kita luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.